Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, anak solih dan solihah kelas 3 SDIT Adzikra Boyolali. Hari ini berjumpa kembali dengan Ustazah Jami untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak solih dan solihah, jangan lupa kita awali belajar kita dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga kita dimudahkan dalam menerima ilmu dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang benda. Ada yang sudah tahu apa itu benda? Jawabannya disimpan dulu ya. Setelah kita belajar tentang benda pada hari ini, kita diharapkan dapat menemukan informasi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda. Apakah itu benda? Teman-teman tentu sudah pernah mendengar ya kata benda, dan teman-teman pasti sudah pernah melihat dan menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dengan demikian, sesuatu yang tidak bisa menempati ruang dan tidak memiliki massa tidak dapat disebut sebagai benda. Secara garis besar, benda dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda hidup atau makhluk hidup dan benda mati. Benda hidup atau makhluk hidup sudah kita pelajari pada tema 1. Teman-teman masih ingat ya, apa saja yang bisa dikelompokkan dalam benda hidup atau makhluk hidup? Ya, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada tema ini, kita akan belajar tentang benda mati. Seperti pada gambar, contoh benda mati di sini adalah ada buku, tas, lemari, kaca, karpet, dan sebagainya. Teman-teman tentu sudah paham ya, apakah perbedaan dari benda hidup dan benda mati? Banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari berbagai macam bahan. Teman-teman bisa melihat pada layar. Di sini ada benda. Teman-teman bisa menyebutkan dari bahan apa benda tersebut dibuat. Ya, pada gambar pertama ada meja dan kursi, ini yang terbuat dari kayu. Kemudian ada gambar botol air minum mineral. Di sini teman-teman tentu sudah paham bahwa ini adalah terbuat dari plastik. Kemudian ada penggorengan atau wajan. Nah, ini adalah salah satu contoh benda yang terbuat dari aluminium. Kemudian pada barisan yang bawah ada kertas. Kemudian ada roda atau ban mobil. Ini terbuat dari karet. Ya, teman-teman hebat semua ya. Kemudian dari apakah gelas ini terbuat? Iya, teman-teman hebat. Ini terbuat dari bahan kaca.
Jadi ada beberapa benda yang bahan pembuatnya adalah berbeda-beda. Kita akan melihat bagaimana proses pembuatan benda dari bahan kayu. Kali ini kita akan melihat setidaknya ada 4 proses yang harus kita ketahui. Proses pertama adalah penebangan pohon. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kayu itu berasal dari pohon. Pohon yang ditebang harus yang berumur lebih dari 5 tahun. Dan ingat, sebelum kita menebang pohon, kita harus menanam pohon yang lain lebih dahulu. Supaya apa? Supaya kelestarian lingkungan tetap terjaga. Jadi nanti tidak ada yang namanya hutan gundul karena akan membahayakan terhadap lingkungan kita sendiri. Salah satu bahayanya adalah bisa menyebabkan banjir ataupun tanah longsor dan persediaan air tanah yang semakin berkurang. Kembali pada proses pembuatan benda dari kayu tadi, setelah pohon ditebang, kemudian dilakukan pengiriman log. Teman-teman tahu apa itu log? Ya, log adalah kayu gelondongan atau di sini kita lihat ada kayu-kayu yang sudah ditebang yang masih dalam bentuk gelondongan, bulatan panjang itu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan log. Kemudian setelah log diangkut ke pemotongan log. Di sini dilakukan pemotongan dengan menggunakan mesin. Setelah log ini dipotong-potong, kemudian dilakukan pengeringan kayu. Jadi setelah log dipotong, sudah menjadi kayu itu, kemudian dikeringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, nanti akan dibentuk sesuai dengan yang dibutuhkan. Apakah mau dibuat kursi, apakah mau dibuat meja, atau lemari, dipotong sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi atau melihat di dalam rumah teman-teman sendiri, benda apa sajakah yang terbuat dari kayu? Nah, bisa ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman soleh dan solihah, belajar kita tentang benda sudah selesai. Sebelum Ustazah tutup, nanti akan Ustazah perlihatkan sebuah video tentang proses pembuatan kertas. Video ini Ustazah ambil dari YouTube. Setelah melihat video nanti, pesan Ustazah bahwa Allah menciptakan lingkungan alam sekitar ini untuk kebutuhan kita, maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal, harus menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Supaya segala kebutuhan kita tetap tercukupi dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Baik, selamat menyaksikan video tentang proses pembuatan kertas. Sekian dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga wabah pandemi segera berakhir. Sekian dari Ustazah. Apabila ada salah Ustazah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan,
tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia.